Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Chandra Supriyadi, dari angkatan 75. Baik ibu-ibu semuanya, hari ini kita akan membahas tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sesi 2 ibu-ibu, ada yang mau tahu? Belum? Oh iya, tentang cermat meminjam dan menabung dalam langkah ketiga ya, memilih tempat meminjam. Kenapa ini harus dibahas? Karena mungkin pasti ibu-ibu mungkin ada yang pernah minjem atau mungkin selalu minjem ya. Jadi kan pastilah kalau ibu-ibu pas butuh uang mungkin ya mendesak, tabungannya mungkin tinggal sedikit, harus tidak mau harus meminjam. Tetapi kita juga harus hati-hati dalam memilih tempat meminjam uang, baik di perorangan atau di lembaga misalnya koperasi atau bank ya, seperti itu. Nanti kita melihat flipchart tentang tempat-tempat yang kita bisa meminjam uang di mana saja. Nah, kemudian resiko atau waktunya gimana prosesnya nih. Nah, yang pertama bisa dilihat di flipchart 2B ibu-ibu semuanya ya, perhatikan ya. Misalnya dari meminjam dari saudara atau kerabat ibu-ibu semua, kira-kira kalau dari minjam ke saudara nih, prosesnya mudah ya. Mudah kalau yang boy, iya betul, beda-beda ya, yang bisa dikatakan mudah lah ya kalau tidak banyak persyaratan gitu, seperti itu. Kemudian kalau kamu minjam ke rentenir, ke bank keliling gimana? Mudah ya, justru mereka lebih senang ya kalau kita minjam, iya ibu-ibu. Kemudian dari kelompok simpan pinjam, arisan, PKK atau mungkin PKH, gimana itu? Bisa juga kan, gimana ininya, mudah selama uangnya ada ya untuk yang dipinjam seperti itu. Kemudian di koperasi simpan pinjam ya, gimana itu prosesnya? Cenderung rumit ya, bisa karena mungkin harus jadi anggota ya, atau mungkin persyaratan yang lainnya seperti itu. Dan di bank pasar mungkin atau bank nasional seperti itu mungkin bisa, dimana rumit ya, harus mengisi formulir dan persyaratan yang lainnya seperti itu. Kemudian kalau di saudara nih, ada jaminan nggak? Saudara nggak ada ya, pada kepercayaan dia, betul. Terus kalau di rentenir ada nggak? Ada yang tidak, kecuali mungkin kalau ibu minimnya banyak harus memberikan jaminan apa? PPKB. Oh iya, tapi jangan sampai ibu KKS ibu digadai, kayaknya nggak boleh itu. Kemudian di kelompok simpan pinjam PKK di sana itu tidak ada ya. Ya sama mungkin kalau ibu minjamnya gede ya, mungkin harus ada perjanjian khusus ya, harus ada yang di simpan. Kemudian di koperasi simpan pinjam harus ada yang dijaminkan ya, misalnya sertifikat tanah, BPKB, iya BPKB seperti itu. Terus di bank pasar yang lebih besar lagi pasti ada ya, harus BPKB motor atau mobil, sertifikat tanah seperti itu ya, harus ada yang dijaminkan ibu-ibu. Kemudian kalau di saudara itu ada batas minimal nggak? Nggak ada ya. Kalau kita ada uang ya harus cepat, lebih baik ya di lunasi seperti itu. Kemudian kalau minjam ke rentenir, batasnya tidak ada, tapi biasanya ada, tetap harus ibu segera mungkin untuk melunasinya. Kemudian di kelompok arisan atau di PKK itu juga ada batas dan sesuai kesepakatan. Kemudian di koperasi simpan pinjam seperti itu ada juga ya, iya kesepakatan tergantung peraturan seperti itu. Kemudian di bank pasar ada juga, tergantung pinjaman juga, tapi kemudian bunganya nih, bunga biasanya kan pinjam tuh ada bunganya ibu-ibu ya. Kalau di saudara ada bunganya enggak? Ada. Tidak. Oh itu mah renter ada bu? Tidak. Oh tidak ya, masuk ke saudara ada bunganya. Nah kalau di rentenir Gede. gede iya ya, ada bunganya. Kemudian di di kelompok PKK di sana ada bunganya tidak? Gimana nih bunganya?
ada ya, rendah mungkin rendah di sini. Kemudian di koperasi simpan pinjam, bunganya rendah ya. Iya. Di bank pasar tinggi. Iya, Bunganya jelas. jelas ya. Terus batas waktu pengembalian, kalau di saudara berapa ya, bisa disesuaikan ya, tergantung saudara ibu Segaduhna. segaduhnanya. Ibu perugina 10 juta, hari warga ibu gaduhna 5 juta kan mah biasa punya. Nah gitu kan, terus dilihat dulu. Kemudian di rentenir ada batas pengembalian, ada ya, tidak untuk di kelompok arisan ibu-ibu, batas menunya disesuaikan ya, tapi ada. Kemudian di koperasi simpan pinjam itu batas pengambilan yang tidak. Kemudian di bank pasar juga tidak ada seperti itu ibu-ibu. Jadi ketika ibu-ibu meminjam, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ibu tulis nih untuk anaknya masuk ke SMA negeri atau ke sekolah yang lain, misalnya berapa butuhnya, 2.500.000. Nah ibu minjamnya itu harus 2.500.000 ibu-ibu, jangan minjamnya 5 juta. Yang 2.500.000 untuk apa? Untuk beli HP baru jangan ibu ya, nanti untuk keperluan anak-anak ibu dulu, seperti itu. Iya, harus sesuai dengan kebutuhan Nah, saja. pinter ibu Tuti, iya ya gitu. Kemudian nah kita akan menonton film 2C ibu-ibu, kalau tidak ada nanti di buku pintar gitu. Nah jadi ini intinya, ibu-ibu setelah menonton film yang barusan ya, lihat di buku pintar juga ada. Jadi ibu-ibu tuh intinya usahakan menabung di awal ibu-ibu, jangan apa saya mah biasanya senang kalau nabung tuh sisa uang, mungkin dari Belanja ke pasar. oh nah jadi belanja ke pasar dulu ya. Jangan ibu-ibu, diusahakan ibu sebelum belanja ke pasar atau apa, nah atau beli rokok seberapa, nah ditabung dulu bu yang utamanya, baru Iya, Pak. sisanya untuk keperluan ibu-ibu, kebutuhan ibu-ibu, seperti itu ya. Iya. Jadi meskipun sedikit tapi ibu belajar dibiasakan bu ya untuk menabung seperti itu. Iya, Pak. Nah kemudian ketika ibu-ibu harus meminjam dengan terpaksa, pilih tempat dengan pengembalian cicilannya terkecil bu, seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan ibu dan sesuai kemampuan ibu. Untuk misalnya ibu per minggu itu ibu mungkin kerja suka nyetrika bu ya, nyuci di tetangga, ibu dikasih upahnya per minggunya 100.000, tapi ibu hutang harus cicilan per minggunya 150.000, otomatis tidak nombokan ibunya. Nah jangan seperti Iya. itu. Jadi ibu nanti nama lagi hutangnya, kali lobang tutup lobang, bukan tutup hati bu ya, bahaya itu. Nah kemudian selanjutnya, jadi meminjam itu sesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu. Nah tadi kan ibu-ibu sudah menonton di film 2C. Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya dengan apa ibu-ibu? Yang ibu-ibu tadi nonton mungkin di buku pintar juga ada ya, yang di belakang. Semangat bu, ya masih semangat ya ibu-ibu yang di belakang ya. Kemudian jadi Ibu Lili tadi mengatasi masalah pinjaman dengan rencana apa, dengan menabung. Karena ketika kita menabung, membiasakan menyisihkan uang atau menabung di awal, itu bisa digunakan ketika kita ada kebutuhan mendesak ibu-ibu. Iya, darurat. Darurat ya, betul ya ibu Is. Udah mah cantik, pintar lagi ya, tepuk tangan ya. Nah jadi ketika kita misalnya nih harus meminjam uang karena untuk anak sekolah, anak yang sakit, itu bisa dipergunakan tabungan kita dulu ibu-ibu ya. Jadi jangan pas saya mah sayang kalau tabungan, mending minjem ya. Jangan bu, ibu tabungan nggak apa-apa, nanti bisa nabung lagi, gunakan tabungan ibu dulu. Nah sisanya untuk pembayaran sekolah atau anak yang sakit bisa dari meminjam, seperti itu. Jadi tidak memberatkan untuk ibu-ibu semua. Iya, Pak. Nah gitu ya ibu-ibu. Jadi kesimpulannya,
dalam mengelola keuangan itu harus diutamakan kebutuhan, bukan keinginan. Seperti itu ya, Ibu. Mungkin untuk pertemuan kali ini terima kasih ya Ibu Is, terus dari awal sampai akhir semangat selalu ya. Nah, ibu-ibu ini semoga sukses Bu ya. Jadi harus lebih memperhatikan pola pengeluarannya ya. Ya, Jadi jangan Pak. lupa menabung ke papa di celengan bisa ya. Seperti ibu-ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya ibu-ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.